Nilai obligasi kamu terlihat turun, tapi yang turun bukan uangmu, hanya angka pasar. ORI bukan saham dan tidak diciptakan untuk diperlakukan seperti aset spekulatif harian. Pergerakan harga ORI terjadi karena mekanisme pasar sekunder, bukan karena kinerjanya. Saat suku bunga acuan naik, obligasi lama menjadi kurang menarik secara matematis. Penurunan harga ini adalah konsekuensi logis dari diskonto arus kas masa depan. Tidak ada kerusakan fundamental yang terjadi pada instrumen obligasi tersebut. Kupon ORI bersifat tetap dan dibayar berdasarkan kontrak, bukan berdasarkan harga pasar. Selama obligasi tidak dijual, tidak ada kerugian ekonomi yang benar-benar terjadi. Kerugian hanya ada ketika kamu menukar obligasi itu dengan uang pada harga lebih rendah. Jika ditahan sampai jatuh tempo, nilai pokok dibayar penuh tanpa potongan. Negara tidak membayar berdasarkan harga aplikasi, tetapi berdasarkan perjanjian awal. Angka merah di layar hanyalah simulasi skenario jual pada hari itu. Otak manusia bereaksi negatif pada penurunan, meski secara rasional tidak dirugikan. Fenomena ini dikenal sebagai loss aversion dalam psikologi perilaku keuangan. Loss aversion membuat kerugian terasa 2 kali lebih menyakitkan dari keuntungan setara. Itulah sebabnya, investor sering panik meski risiko objektifnya rendah. Obligasi diciptakan sebagai alat stabilitas, bukan alat pencari sensasi. Pasar sekunder hanya relevan bagi trader, bukan bagi pemegang hingga jatuh tempo. Mark to market hanyalah metode akuntansi, bukan kejadian ekonomi nyata. Realized loss baru terjadi ketika transaksi benar-benar dilakukan. Selama kupon masuk rutin, fungsi investasi berjalan sesuai desain. ORI memberi pendapatan tetap dengan risiko gagal bayar yang sangat rendah. Fluktuasi harga tidak mengubah kewajiban negara kepada pemegang obligasi. Justru harga turun membuat yield efektif bagi pembeli baru menjadi lebih tinggi. Bagi pemegang lama, satu-satunya variabel penting adalah waktu dan kesabaran. Masalah muncul ketika investor salah memilih instrumen untuk kebutuhan psikologisnya. Jika kamu butuh ketenangan, jangan mengawasi aset stabil seperti aset spekulatif. Memantau harga obligasi setiap hari adalah kesalahan konseptual. ORI bekerja paling baik ketika dibiarkan bekerja tanpa intervensi emosional. Investasi yang benar sering terasa membosankan dan tidak dramatis. Drama justru muncul dari ketidaksesuaian antara tujuan dan alat investasi. Jika tujuanmu pendapatan stabil, maka fluktuasi harga bukan indikator kegagalan. Aplikasi hanya menampilkan kemungkinan, bukan hasil akhir. Harga pasar hari ini tidak menentukan hasil investasi di masa depan. Yang menentukan hanyalah apakah kamu menjual atau menahan hingga jatuh tempo. Sebagian besar kepanikan investor lahir dari salah membaca informasi. Angka yang terlihat menakutkan seringkali tidak relevan secara ekonomi. Obligasi negara adalah kontrak, bukan perjudian. Kontrak itu tetap berlaku selama negara berdiri dan sistem berjalan. Ketakutan muncul karena visualisasi, bukan karena risiko nyata. Pasar memanfaatkan ketakutan untuk menciptakan ilusi kerugian. Investor rasional memisahkan emosi dari mekanisme. ORI tidak pernah menjanjikan sensasi, hanya kepastian relatif. Jika kamu ingin adrenalin, obligasi bukan tempatnya. Jika kamu ingin stabilitas, jangan bereaksi seperti spekulan. Keuangan modern penuh dengan jebakan kognitif, dan fluktuasi harga obligasi adalah salah satu jebakan paling umum. Memahami mekanisme lebih penting daripada memantau angka. Investor yang tenang sering menang tanpa merasa menang, karena kemenangan obligasi terjadi di akhir, bukan di tengah. Jika kamu masih deg-degan, masalahnya bukan pada ORI. Masalahnya ada pada ekspektasi dan kebiasaan memantau. Solusinya bukan menjual, tapi mengubah cara berpikir, karena investasi yang sehat tidak menuntut perhatian konstan. ORI bekerja diam-diam, tanpa meminta persetujuan emosionalmu, dan justru disitulah kekuatannya berada.